Tuhan, Engkau kemuliaan kami, dan Engkau Allah kami yang selalu memperhatikan kami. Dan saatnya kami akan siapkan hati kami untuk kami dengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami, yang memberikan kemurahan dan kekuatan bagi kami. Siap hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu semua, shalom. Kembali kita bertemu dan selamat datang kembali dalam rumah Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Langsung saja kita melihat Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih sama Tuhan, kita ini bersyukur kepada Tuhan ya lewat yayasan, ya lewat perkumpulan ini kita bisa menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang. Ya, mungkin saudara-saudara tidak melihat apa yang kami kerjakan dengan Pak Dian, karena memang yayasan punya agenda kerja hanya 1 tahun 2 kali memberikan event-event kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama bagi sembako ya, seperti Paskah dan Natal ya, itu kita sudah agendakan dan mempunyai komitmen semacam itu. Tetapi lebih daripada itu ya, kami juga mempunyai pekerjaan ya bersama dengan Pak Dian ya, untuk bisa banyak membantu para hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan ya, topangan baik dalam pekerjaan Tuhan yang mereka kerjakan ya. Dan itu sudah juga kami lakukan 2 kali dalam tahun ini ya. Itu sebabnya kita juga berdoa supaya lewat tempat ini banyak juga orang-orang yang dibantu dan ditolong, terutama dalam segi pemberitaan firman Tuhan, amin. Sebab apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia, Tuhan pasti akan selalu perhitungkan semuanya itu. Saya sudah memberikan tema di grup ya, ada tema kekuatan kita itu berasal dari apa? Allah. Jadi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ada 3 kegunaan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan lihat dulu dalam suratan Roma pasal 8 ayat yang ke-34 ya. Roma 8 ayat yang ke-34. Yang pertama dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-34. Ya, saya akan bacakan kepada kita sekaliannya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, jadi ya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kepada saya dan saudara. Yang pertama, kekuatan dari Tuhan itu memberikan kekuatan ekstra kepada kita supaya Yesus itu menjadi pembela. Ya, menjadi pembela bagi setiap kehidupan kita, ya. Jadi perhatikan ya, dia sebagai pembela dalam setiap kehidupan kita. Apa artinya dia sebagai pembela? Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, amin. Itu sebab dia terus membela dan memperhatikan setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak perlu lagi membela diri. Ibrani berkata demikian, kalau Tuhan sudah jadi pembela ya di tengah-tengah kita, dia membela kita dalam setiap keadaan kita, maka kita tidak perlu lagi untuk membela diri. Karena apa? Karena dia sudah jadi pembela. Ini kegunaan kekuatan daripada Allah untuk membela setiap kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, dalam ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya. Berarti apa? Kalau lebih daripada orang menang berarti apa? Kan ada pemenang, ada orang menang nih. Kalau lebih daripada orang menang jadi apa? Dalam pertandingan kan orang yang juara itu adalah orang yang oke. Ayat ini berkata apa? Hah? Lebih dari yang menang berarti apa? Hah? Orang yang juara itu orang yang menang. Oke ya? Orang yang disebut juara adalah orang yang, ayat ini mencatat apa? Lebih daripada orang-orang yang, nah itu pemenang. Orang menang karena apa? Karena usahanya, bisa paham? Karena kekuatannya, bisa paham? Karena keahliannya, bisa paham?
Nah, sementara ayat yang di Roma pasal 8 ini, kita ini hanyalah domba sembelihan. Nanti kalau saudara baca itu ayat yang ke selanjutnya itu. Ya, ayat yang ke selanjutnya itu nanti kalau saudara baca ayat yang di atas. Ya, kita ini hanyalah domba-domba sembelihan yang tidak punya kekuatan. Tapi kita bisa lebih daripada orang yang menang. Ya, coba baca Wid, silakan. Kau baca dulu. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu Iya. kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berarti jadi pemenang. Kok bisa ya? Coba baca ayat 36. 36. Kok bisa kita lebih daripada orang menang? Padahal keberadaan kita di ayat di atas itu hanyalah domba. Coba ayat yang ke-36, silakan. Seperti ada tertulis, Ya. oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Ya, ini keadaan saya dan saudara ini. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Apalah kekuatan domba? Domba-domba sembelihan itu, coba lihat dari semua binatang, satu-satunya binatang yang tidak melawan dipotong apa? Domba. Makanya Yesus dikatakan dalam Injil Yohanes, dia bagikan domba yang dibawa ke pembantaian, nggak melawan dia. Dia kan sebagai domba kan. Nah, jadi domba itu kita itu. Jadi domba itu tidak melawan. Kambing, lembu kalau dipotong itu melawan. Domba itu tidak melawan. Nah, jadi keberadaan saya dan saudara ini bagaikan domba. Jangankan melawan, jangankan tidak melawan, melawan pun tidak punya kekuatan. Itulah keberadaan kita ini. Jadi memang tidak ada kekuatan. Tetapi perhatikan, tetapi kita ini bisa lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau orang menang, dia wajar menang karena ada kekuatannya. Tapi saya dan saudara tidak ada kekuatan, bisa lebih daripada pemenang malahan. Amin? Bisa paham sampai sini? Nah, inilah kekuatan daripada Allah. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bisa menang kalau tidak ada kekuatan? Tapi bagikan domba pun kita, tapi kalau kita domba sembelihan, kita ini bisa lebih daripada pemenang. Ayat 36, 37, perhatikan terus ya. Kenapa? Terus 37 silakan. Tetapi dalam semuanya itu Ya. kita lebih daripada orang-orang yang menang Walaupun bagikan domba terus ya. oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, oleh Dia yang telah mengasihi. Kenapa kita bisa menang? Lebih daripada pemenang. Hah? Kenapa? Yang kedua, karena Tuhan memberikan kekuatan ekstra kepada kita, ya, makanya kita jadi pemenang. Dia berperang ganti atas kita. Nah, jadi saudara itu tidak sendiri. Immanuel, Tuhan menyertai-mu. Amin. Ya, jadi walaupun ada pergumulan apapun, maka Tuhan yang berperang. Ya bukan kita. Kita kan hanya domba. Tapi yang maju berperang itu Tuhan. Dia menjadi pembela di tengah-tengah kita. Dia Immanuel, menjadi pembela di tengah-tengah kita. Inilah kegunaan kekuatan dari Allah itu. Ya, jadi saya saudara itu tidak sendirian. Ya, mari kita lihat dulu ayatnya dalam kitab Ibrani. Ya, dalam suratan Ibrani, ya, Ibrani 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat kelima. Ya, silakan kita baca. Ibrani 13 ayat keempat sampai dengan ayat yang kelima. Silakan, ya. Ya, baca Wid, 13 ayat 4 sampai 5. Ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, Ya. dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, Ya. sebab orang-orang sundal dan Orang-orang penzina akan dihakimi Ya, Allah. jadi perhatikan ini, jaga pergaulanmu ya. Kaum muda jaga pergaulan kalian ya. Ya, masa-masa kalian masih berhubungan pacaran ya, ini hati-hati. Ya, orang-orang pezina itu nggak masuk surga. Orang sundal tahu ya. Orang sundal nggak masuk surga. Ayat kelima terus ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, Janganlah kamu menjadi hamba uang. dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya. Karena Allah telah berfirman, Perhatikan ini bukan manusia loh. Bukan manusia berfirman ini. Allah yang berfirman langsung terus kan. karena Allah telah berfirman, Ya. aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau Hanya huruf apa Wita? besar. Besar. Berarti siapa? Pribadi siapa yang berbicara? Tuhan. Pribadi Tuhan, Yesus kan. Nah, jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Ya, ini iman kita ya. Immanuel ya, dia menyertai kita. Walaupun bagikan domba, kau nggak punya kekuatan apa-apa, iya. Nggak punya daya, iya. Tapi ingat ini, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Ya, terus ya. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan Satu engkau. kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Dia Immanuel. Apapun keadaanmu. Makanya ya, sungguh-sungguh butuh kita kekuatan dari Tuhan ini. Ya, saya tidak usah panjang-panjang lagi sekarang sampaikan firman. Ya, ambil aja poin-poin penting bagi saudara ya. Jadi kalau kau ada ya, dalam kelemahanmu bagaikan domba, ketidakberdayaanmu, ya dalam kekuranganmu, domba sembelihan apalah yang mau di apa ya, yang mau diandalkan domba. Ya, tinggal dipotong dia mati. Itu keberanian saya dan saudara. Tapi dalam keberanian itu pun Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkan kita. Malah kita bisa jadi lebih daripada orang yang menang. Amin. Mari semua pakai berdiri. Kita nyanyi ke gunung kudusmu. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu mujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan, katakan sebab itu ku memujimu, Engkau. Mulutku kan selalu angkat tangan sembahmu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan, sebab itu ku